Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai tafsir Al-Quran ya. Kita sudah membicarakan tafsir Al-Isti'adzah, tafsir Ta'awudz, tafsir A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Sekarang kita masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke dalam pentafsiran surah Al-Fatihah, kita akan membahas tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini disebut Al-Fatihah ya, yaitu pembuka kitab Al-Quran yang mulia secara tulisan ya. Jadi Al-Quran ini ditulis di dalam mushaf Al-Quran. Jadi ketika kita membukanya, maka akan kita temukan yang pertama sekali surah Al-Fatihah, sehingga disebutlah surah Al-Fatihah ya. Jadi secara tulisan ya, bukan secara turunnya Al-Quran ya, bukan secara tertib turunnya Al-Quran. Kalau melalui turunnya Al-Quran, maka ayat yang pertama sekali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Disebut juga dengan Al-Fatihah karena dengan surah Al-Fatihah ini bacaan Al-Quran itu dimulai di dalam sholat ya. Jadi kalau kita sholat, maka sholat wajib atau sholat sunat, maka bacaan Al-Quran yang pertama sekali kita baca adalah surah Al-Fatihah ya. Jadi disebut juga dengan Al-Fatihah ya. Kemudian disebut juga surat ini dengan Ummul Kitab ya. Jadi jumhur ulama menamakan surat ini juga adalah Ummul Kitab ya. Tapi ada beberapa ulama seperti Anas bin Malik, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin ya, ketiganya tidak suka menamai surah Al-Fatihah ini dengan Al-Quran ya. Karena apa? Karena Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin mengatakan bahwasannya Ummul Kitab itu adalah Allahul Mahfuz ya, yaitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Allahul Mahfuz ya. Lembaran-lembaran dipelihara oleh para malaikat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan ayat-ayat Al-Muhkamat ini adalah Ummul Kitab ya, ayat-ayat Al-Muhkamat ini adalah Ummul Kitab. Dan Al-Hasan Al-Basri juga tidak menyukai menamai ayat-ayat Al-Muhkamat dalam Al-Quran disebut dengan Ummul Kitab. Selanjutnya surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Quran ya.
dan ini telah diriwayatkan dalam hadis sahih ya. Hadis sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 3124 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam alhamdulillah umul Quran wa umul kitab wa sab'ul masani ya. Hadis ini adalah hadis sahih, hasan sahih ya. Jadi Abu Hurairah mengatakan ya, Nabi SAW telah bersabda, alhamdulillah. Alhamdulillah ini juga nama surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran ya. Jadi disebut juga dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang, dan juga Al-Quranul Azim ya. Jadi disebut Ummul Quran, disebut Ummul Kitab, disebut 7 ayat yang diulang-ulang di dalam sholat ya. Jadi ini apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW ya. Nama Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Al-Quranul Azim ya. Jadi tidak ada alasan ya untuk tidak menyukai menyebut surat Al-Fatihah dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab ya, karena Rasulullah SAW sendiri telah menyebutkannya ya. Nah disebut